Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Wayuni dengan NIM 2033239, Prodi Pendidikan Tari Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan beberapa poin mengenai makalah seminar saya tentang tari ranggu. Tapi sebelum saya memaparkan PPT, jelaskan sedikit bahwa tari ranggu adalah tari tradisi masyarakat Kerinci yang telah turun-temurun dari nenek moyangnya. Tari ranggu ini merupakan tari rakyat yang berkembang di seluruh desa yang ada di Kerinci. Tari ranggu merupakan perkembangan dari seni meranggu yang konon katanya diperkenalkan oleh ulama setempat setelah kembali dari menunaikan ibadah haji di Mekah. Beliau tertarik untuk berdakwah dengan cara menyampaikan isi dakwahnya di dalam syair sambil meranggu dengan rebana agar masyarakat tertarik pada ajaran agama Islam. Namun, setelah beliau wafat, tradisi meranggu masih terus hidup dalam masyarakat Kerinci. Hanya sebagai hiburan, kebiasaan meranggu menjadi tradisi masyarakat dikala mereka beristirahat di sawah. Mereka meranggu sebagai hiburan di tengah sawah. Selain dilakukan di tengah sawah, seni meranggu juga dilakukan oleh masyarakat di perantah atau teras rumah mereka secara berkelompok sebagai hiburan pelepas penat setelah bekerja maupun bertani. Kegiatan ini dilakukan pada sore atau malam hari. Tari ranggu dilakukan hampir setiap minggu oleh masyarakat. Oleh sebab itu penampilan tari ranggu berkembang. Tari ranggu tidak hanya dilakukan di tengah sawah atau di perantau rumah saja, yang dalam kelompok kecil tertentu. Tetapi tari ranggu telah menjadi hiburan bagi masyarakat luas di Kerinci. Tari ranggu yang dipertunjukkan sebagai hiburan ini biasanya ditarikan oleh beberapa penari, di mana jumlah penari tidak terbatas. Bahkan pernah terjadi mereka melakukan tari massal yang berjumlah lebih dari 100 orang. Itu pernah terjadi di Kecamatan Tanjung Pauh, Kabupaten Kerinci. Baiklah, untuk sedikit saya memaparkan tentang baik, tidak akan memanjangkan penjelasannya, saya akan memaparkan sedikit poin yang telah saya buat mengenai tari ranggu dan berbagai geraknya. Di sini saya akan mengangkat mengenai nilai estetis yang terkandung dalam gerak dan busana tari ranggu bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Karena gerak dan busana inilah yang menjadi ciri khas dari tari ranggu itu sendiri, menjadi pembeda antara dengan tari-tarian yang lain. Di Kerinci sangat banyak memiliki tarian, namun di sini saya memilih tari ranggu karena tari ranggu dominan telah banyak dilupakan. Bahkan hanya beberapa orang yang mengingatnya, serta jarang digunakan dan jarang diingat. Yang pertama, tari ranggu. Tari ranggu itu sendiri merupakan tari tradisi masyarakat Kerinci yang telah turun-temurun dari nenek moyang. Dari hasil wawancara dengan Bakhtiar, ranggu dalam bahasa Kerinci diucapkan dalam versi dialek yang berbeda, karena di setiap Kabupaten Kerinci memiliki perbedaannya masing-masing, mulai dari bahasa, adat istiadat, maupun tingkah laku mereka dalam sehari-hari. Itu sangat memiliki perbedaan. Walaupun mereka dalam satu kabupaten yang sama, yaitu Kerinci, tetapi memiliki perbedaan masing-masing daerah. Contohnya dalam segi bahasa. Orang Sungai Penuh mengatakannya ranggo. Dialek Kerinci Hilir menyebutnya ranggo. Sedangkan dialek Kerinci Mudi adalah ranggu. Tari ranggu banyak mengandung nilai estetika, keindahan, dan nilai spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam gerakan-gerakan kepala mengangguk,
maupun irama musik yang dilakukan menggunakan tabuh rebana, serta beberapa selingan pantun puji-pujian. Mengenai estetika tari ranggu, ilmu estetika adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Estetika tari ranggu terdapat pada bentuk gerak serta teknik geraknya yang memiliki makna tersendiri dari filosofinya. Hal ini terbukti dengan bentuk gerak tari itu sendiri. Seperti contohnya, gerak ada yang dinamakan gerak menuai. Hal ini menggambarkan bentuk bagaimana para petani menuai sawah dengan sebelumnya tari ranggu kan adalah tari hanya untuk hiburan pelepas penat mereka. Nah, mereka menciptakan bentuk gerak ini dengan aktivitas mereka di sawah seperti menuai dengan mengambil dan tuai, ambil dan tuai, mereka menggabungkannya dalam bentuk tarian sehingga gerakan itu masih dipakai pada saat ini. Busana dalam tari ranggu. Busana adalah suatu pengertian bahwa yang dimaksudkan adalah pakaian khusus yang ada kaitannya dengan kesenian tentunya. Busana merupakan segala yang dikenakan seseorang yang terdiri dari pakaian dan perlengkapannya, aksesoris pun juga termasuk. Saat membawakan tarian ini, para penari mengenakan pakaian tradisional khas Provinsi Jambi. Untuk perempuan, menggunakan bawahan biasa disebut dengan songket. Yang digunakan di kepala yaitu kuluk berbentuk bundar dan memiliki untaian bunga mati serta tusukan bunga seperti berwarna-warni. Itu menggambarkan kemeriahan, kebahagiaan dari petani-petani tersebut. Walaupun mereka merasa penat melakukan pekerjaan, tapi mereka menggambarkan kebahagiaan melewati gerakan. Sedangkan penari pria menggunakan atasan lengan panjang dan celana panjang. Biasanya, baju yang digunakan pria lebih dominan kepada baju seperti baju silat. Namun beberapa tambahan bis emas maupun kain sampingan itu tergantung variasi dari penampilan itu sendiri. Iringan musik. Musik adalah bagian penting pada sebuah koreografi. Bila pun ada tarian yang tidak menggunakan musik yang bersifat eksternal. Sebab tari pada dasarnya adalah sebuah musik yang kasat mata. Dengan kata lain, musik yang dirasakan melalui gerak. Dengan demikian, bahwa pada umumnya musik atau iringan adalah sejiwa dari gerak itu sendiri. Jenis alat musik dalam tari ranggu. Tari ranggu ini memakai rebana. Rebana itu adalah alat musik yang bulat dan terbuat dari kulit kerbau yang difermentasikan dan dijemur hingga kering, dan ketika dipukul menimbulkan bunyi yang sangat bagus. Rebana ini ditabuh oleh masing-masing penari. Setiap penari menggunakan satu rebana sambil menyanyi, dan rebana besar yang ditabuh oleh anggota lain. Nah, biasa rebana besar ini digunakan oleh pengiring musik. Ini biasa dilakukan oleh para laki-laki yang mengiringi musik penarinya. Selain itu, para penari bernyanyi bersama anggota penyanyi. Alat musik yang digunakan oleh para laki-laki yang bertugas sebagai penabuh gendang. Gerakan tari ranggu. Salah satu gerakan khas dari tari ranggu adalah mengangguk kepala setiap penarinya dengan membawa rebana. Para penari pria dan perempuan menampilkan tarian sambil diiringi gerak anggukan kepala. Gerakan tari anggu ayak dilakukan dengan gerakan mengangguk sambil memegang rebana. Posisi penari ketika membawakan tarian ini bisa duduk, bisa berdiri dan berbaris rapi sesuai dengan pola yang diinginkan oleh koreografinya. Namun dalam hal ini saya garis besari bahwasanya di dalam tari ranggu jarang memiliki penari laki-laki. Pada umumnya penari tari ranggu adalah perempuan, dan laki-laki hanya sebagai pengiring dalam iringan musik tarian ini. Nah, selanjutnya bentuk gerakan inti. Di dalam gerakan ranggu ini terdapat 5 gerakan inti. Yang pertama sembah, mengangguk tentunya,
gerak tepuk, gerak melenggok, serta gerak menuai yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam hal ini gerak sembah itu berbentuk seperti ini. Tangan kanan memegang rebana dan dihadapkan lurus ke depan, dan pada ketukan musik, kepala penari menunduk ke bawah, menadah ke atas, menunduk lagi, dan menadah lagi. Itu dikatakan sembah dalam gerak ranggu. Sedangkan dikatakan mengangguk, ya seperti tadi, mengangguk, menadah, mengangguk, menadah. Seperti mengangguk adalah, kalau bisa dibilang tarian ini yang membuat mereka asik adalah anggukan dan lenggokan mereka. Mengenai gerakan tepukan, tentunya karena ada rebana, setiap gerakan memiliki tepukan. Seperti satu, seperti itu. Dan melenggok dilakukan, biasa gerakan melenggok ini dilakukan pada gerakan transisi, perpindahan pola maupun bentuk. Yang kemudian ada gerakan menuai, seperti yang saya contohkan seperti ini. Tangan kirinya memegang rebana dan tangan kanannya seperti mengambil, menuai, mengambil, menuai. Dan dilakukan seperti itu. Gerakan menuai ini biasa dilakukan pada gerakan awal memasuki pentas atau panggung pertunjukan sebelum melakukan sembah, atau bisa juga dilakukan pada gerakan transisi. Itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh koreografi. Oke, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.